Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang tugas akhir semester pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SCAK CAMAK. Berikut data diri saya. Nama A. Setiawan, nomor NIM 2892250196 dari Prodi Manajemen. Selanjutnya mohon disimak dan berikan like dan subscribe untuk video ini supaya bisa ditonton banyak orang. Yang pertama, pengertian akuntansi menurut ahli. Ada 3 ahli yang saya kutip tentang pengertian akuntansi menurut ahli. Yang pertama, menurut Wegan, Kieso, dan Kimel, bagi mereka akuntansi merupakan sebuah bagian sistem informasi yang mengidentifikasi sebuah catatan dan mengkomunikasikan insiden ekonomi pada suatu organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian akuntansi menurut Sunyanto, baginya akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, menggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan, serta penafsiran hasilnya guna mengambil keputusan. Yang ketiga, menurut ahli Suparwoto, baginya akuntansi sebagai sebuah teknik untuk mengukur serta mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak eksternal maksudnya adalah terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh, dan lain-lain. Prinsip dasar akuntansi. Pengertian prinsip dasar akuntansi adalah sebuah pedoman atau tata cara yang dijadikan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi, termasuk penyusunan informasi dalam laporan keuangan. Prinsip dasar akuntansi yang perlu diketahui sebagai berikut. 1. Prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Kedua, prinsip periode akuntansi. Dan yang ketiga, prinsip biaya histori. Prinsip entitas ekonomi atau dapat diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu, konsep akuntansi ini dapat memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar periode akuntansi atau kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya, ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta. Namun setelah dinego hanya 100 juta. Maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu 100 juta. Perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa terletak pada aktivitas dan akun-akun di dalamnya. Ada akun-akun yang terdapat pada perusahaan dagang tetapi tidak ada di perusahaan jasa. Sebaliknya,
Ada juga akun pada perusahaan jasa yang tidak terdapat pada perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang lebih menekankan pada pencatatan barang-barang dengan barang-barang dagangan, baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan, atau yang terjual kepada konsumen. Pencatatan barang ini menjadi pusat dari sistem akuntansi perusahaan, karena data pada akun ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan akun lainnya. Berikut adalah perbedaan akun pada perusahaan dagang yang tidak ada pada perusahaan jasa. Yang ada di akun perusahaan dagang adalah diantaranya sebagai berikut. Ada akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, harga pokok penjualan atau HPP, akun potongan tunai, akun potongan pembelian, akun retur penjualan, dan beban pemasaran. Untuk yang terdapat di akun perusahaan jasa hanya akun pendapatan saja. Manfaat dan kegunaan akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari 5 bagian atau 5 tahap. Yang pertama, akuntansi sebagai siklus pencatat. Kedua, meringkas. Ketiga, menganalisa. Dan yang keempat, melaporkan. Siklus akuntansi mencatat. Proses terpenting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Proses ini umumnya dikenal sebagai pembukuan, melibatkan pencatatan dan memasukkan transaksi ke dalam pembukuan. Dalam sebuah proses akuntansi biasanya dilakukan untuk tujuan akuntansi rinci dan merupakan laporan untuk menyajikan data dalam bentuk laporan keuangan akhir. Selanjutnya yang kedua, meringkas. Secara umum, untuk sebuah data mentah adalah hasil pencatatan transaksi dan dianggap tidak terlalu penting. Data mentah ini tidak terlalu berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Namun, peran penting seorang akuntan untuk menggunakan data mentah mengkelompokkan menjadi beberapa kategori serta menerjemahkannya, sehingga proses yang biasa terjadi adalah mencatat transaksi lalu meringkasnya. Ketiga, melaporkan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan menjadi tanggung jawab manajemen. Setiap wirausahawan perlu mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dan bagaimana perusahaan membelanjakan uangnya. Dalam hal ini, pengusaha biasanya menerima laporan keuangan perusahaan yang dikirim setiap bulan. Pada saat yang sama, ada juga laporan tahunan yang merangkum semua kegiatan perusahaan. Yang keempat, siklus akuntansi menganalisa. Menganalisa merupakan proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah merekam dan meringkas, tentunya kita perlu menarik kesimpulan. Disinilah peran penting sebuah manajemen untuk memeriksa poin antara positif dan negatif. Dalam menganalisa semua ini, akuntansi memperkenalkan sebuah konsep perbandingan, di mana kita bisa membandingkan antara penjualan, laba rugi, dan lainnya untuk menentukan dan juga menganalisa kerja serta mengambil keputusan. Untuk selanjutnya, menyusun laporan keuangan dengan contoh laporan keuangan dari perusahaan dagang Signature untuk periode 31 Desember 2020. Berikut neraca saldo yang sudah disesuaikan. Berikut penjelasan laporan keuangan perusahaan dagang Signature periode 31 Desember 2020. Saya tampilkan dalam lembar kerja bentuk Excel.
Di sini sudah saya pindahkan dari jurnal saldo atau jurnal neraca yang kemudian disesuaikan. Ini adalah hasil jurnal neraca saldo yang sudah disesuaikan berdasarkan soal yang saya terima. Dalam jurnal saldo yang sudah disesuaikan, di sini ada kas sebesar 7.247.747, kemudian piutang usaha kosong, persediaan 632.736, perlengkapan 10.000, asuransi dibayar di muka 4.250, sewa dibayar di muka 100.800, iklan dibayar di muka 9.000, tanah 700, gedung 3.000, kemudian ada akumulasi penyusutan gedung 5.000, peralatan toko 80.000, akumulasi penyusutan toko 1.000, peralatan kantor 500.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 5.000, utang usaha 35.000, utang gaji kosong, pendapatan diterima di muka kosong, modal dari Tarjo 12.131.000, Prip Tarjo 5.000, penjualan 1 juta, retur dan potongan penjualan 52.500, potongan penjualan 3.180, ongkos kirim penjualan 3.000, pembelian 3.000, pembelian 1.436.500. Untuk retur dan potongan pembelian 28.650, potongan pembelian 8.977, ongkos kirim pembelian 700, ikhtisar laba rugi 632.736, beban gaji 11.000, beban iklan 3.000, beban perlengkapan 27.000, beban penyusutan gedung 5.000, beban penyusutan peralatan toko 1.000, beban penyusutan alat kantor 5.000, beban sewa 9.200, dan beban asuransi 750. Nah, dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, di sini saya coba membuat lembar kerja untuk laba rugi. Jadi untuk laba rugi ini, kolom laba rugi sesuai materi yang saya dapat diisi oleh, setelah kita tuangkan neraca saldo yang disesuaikan, kemudian kita membuat kolom baru untuk penjurnalan laba rugi ya. Sesuai materi yang saya pelajari, bahwa di dalam kolom laba rugi hanya diisi oleh akun-akun yang nilainya nominal ya. Akun-akun yang nominal. Oke, kalau diambil contoh seperti penjualan, beban-beban, dan mungkin retur, potongan penjualan dan sebagainya. Tidak diisi oleh akun-akun yang nilainya real ya. Real itu seperti gedung, tanah. Di sini saya sudah pindahkan beberapa jurnal atau akun. Yang pertama ada akun penjualan. Di neraca saldo disesuaikan, masuknya di kolom kredit, kita pindahkan ke kolom laba rugi kredit, kemudian potongan penjualan di neraca saldo disesuaikan ada di kolom debit, kita pindahkan di laba rugi debit. Selanjutnya ada potongan penjualan
Di neraca saldo disesuaikan nilainya debit, kemudian kita di laba rugi nilainya debit. Selanjutnya ongkos kirim penjualan di jurnal saldo disesuaikan di kolom debit, kita pindahkan di laba rugi kolom debit. Selanjutnya ada pembelian di neraca saldo disesuaikan ditulis di kolom debit, maka di kolom laba rugi pun kita masuknya di debit. Selanjutnya ada retur dan potongan pembelian di neraca saldo disesuaikan di kredit, maka di laba rugi kita ditulis di kolom kredit. Ada kemudian potongan pembelian di neraca saldo disesuaikan di kredit, maka di laba rugi kita masukkan dalam kolom kredit. Dan selanjutnya ada ikhtisar laba rugi di neraca saldo disesuaikan masuknya di kolom kredit, maka di neraca laba rugi kita masuk di kolom kredit. Begitupun dari akun-akun beban kita pindahkan dari kolom neraca saldo disesuaikan di debit, kita masukkan ke kolom laba rugi di debit. Dari hasil penjumlahan, total laba rugi di kolom debit sebesar 1.557.830. Kemudian di kolom kredit di total sebesar 1.670.363.000. Nah, dari hasil penjumlahan debit dan kredit di laba rugi ini, apabila nilai kredit lebih besar, maka maka nilai selisih dari pengurangan tersebut adalah menjadi saldo laba. Nah, baru kita kurangkan 1.670.363.000 dikurangi 1.557.830 sama dengan 112.533. Nah, ini menjadi nilai saldo laba di jurnal yang telah disesuaikan masuk kepada dalam kolom laba rugi. Jadi untuk laporan laba rugi saldonya sebesar 112.533. Selanjutnya di dalam lembar kerja saya buat kolom baru, yaitu di kolom neraca ya setelah laba rugi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di jurnal neraca ini hanya diisi oleh akun-akun yang nilainya real atau tetap, seperti contoh tanah, saldo kas, gedung, perlengkapan, dan sebagainya. Nah, di sini dari jurnal neraca saldo yang disesuaikan, untuk nilai-nilai yang real kita pindahkan ke kolom neraca. Seperti kas saldo kita pindahkan ke debit, mengikuti kolom yang ada di neraca saldo disesuaikan khusus yang akun real. Seperti saldo kas 7.247.747 kita pindahkan di kolom debit neraca. Selanjutnya ada persediaan di angka 632.736 kita pindahkan di kolom debit. Ada perlengkapan 10.000 kita pindahkan di kolom neraca atau debit ya. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka 4.250 kita pindahkan di kolom debit neraca. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka kita pindahkan ke debit neraca. Ada tanah 700.000 di debit
ada gedung 3 juta di debit, dan ada penyusutan gedung di kredit 5.000, ada perlengkapan kantor 80.000 di debit, ada akumulasi penyusutan kantor di kredit 1.000 ya. Terus selanjutnya ada peralatan kantor 500.000 di debit, dan ada penyusutan peralatan kantor 5.000 di kredit. Selanjutnya ada hutang usaha 35.000, dan modal dari Tarjo di kolom kredit 12.131.000. Dan terakhir ada Prip Tarjo 5.000. Selanjutnya neraca di debit dan kredit kita jumlahkan, totalnya adalah 12.289.533, dan yang di kredit 12.177.000 ditambah saldo laba ya. Jadi hasilnya antara neraca debit dan neraca kredit sama sebesar 12.289.533. Nah, ini menjadi nilai neraca untuk laporan keuangan PT Signature. Begitu penjelasan untuk lembar kerjanya ya. Setelah disampaikan hasil menjurnal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan masuk ke laporan laba rugi dan neraca, bisa disimpulkan sebagai berikut. Laporan laba rugi atau income statement. Pertama, laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Total pendapatan akun penjualan sama dengan 1 juta. Retur dan potongan penjualan 52.500. Potongan penjualan 3.180. Ongkos kirim penjualan untuk beban penjualan di jumlah total 58.680. Dari hasil penjualan 1 juta dikurang 58.680, sehingga didapatkan penjualan bersih sebesar 941.320. Selanjutnya menghitung beban. Pertama, beban pembelian sebesar 1.436.500 ditambah ongkos kirim pembelian 700, kemudian dikurang total retur dan potongan pembelian ditambah potongan pembelian sebesar 37.627. Hasilnya menjadi pembelian bersih sebesar 1.399.573. Selanjutnya barang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal 0 ya, ditambah total pembelian bersih 1.399.573. Persediaan akhir berdasarkan jurnal neraca yang disesuaikan sebesar 632.736. Jadi didapatkan beban harga pokok penjualan atau HPP sebesar 766.837. Maka total dari atau selisih dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan adalah 174.483. Itu termasuk laba operasi atau laba kotor. Selanjutnya menghitung laba bersih. Laba operasi dikurangin semua beban penyusutan dari neraca saldo ya. Beban sebagai berikut. Ada beban gaji 11.000, beban iklan 3.000, beban perlengkapan 27.000, beban penyusutan gedung 5.000, beban penyusutan peralatan toko 1.000, beban penyusutan peralatan kantor 5.000, beban sewa 9.200, dan beban asuransi 750. Total keseluruhan beban adalah 61.950. Jadi didapat laba bersih adalah 112.533.
hasil pengurangan dari laba kotor dikurangin beban penyusutan atau beban administrasi. Maka didapat untuk laba atau saldo laba sama dengan Rp112.533. Soal selanjutnya, laporan perubahan modal atau capital movement report. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba ditambah FRIP. Itu apabila kondisi kondisi laporan keuangan laba rugi adalah laba. Dan apabila kondisi laporan laba rugi mengalami kerugian, maka menggunakan rumus modal akhir sama dengan modal dikurang rugi dikurang FRIP. Karena di laporan laba rugi hasilnya adalah laba, maka didapatkan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba ditambah FRIP. Modal awal sama dengan 12.131.000 ditambah laba bersih sebesar 112.533 dan ditambah FRIP 5.000. Total menjadi modal akhir sama dengan 12.248.533. Maka didapat untuk laporan perubahan modal sebesar 12.248.533. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca sama dengan aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan harta dan pasiva sama dengan hutang ditambah modal akhir. Untuk aktiva terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar, dan pasiva terdiri dari modal akhir ditambah hutang dan hutang utilitas dan beban hutang yang lain. Maka didapat persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva tetap terdiri dari tanah sebesar 700.000, gedung 3 juta. Total aktiva tetap berjumlah 3.700.000. Selanjutnya ada aktiva lancar, saldo kas 7.247.747 ditambah saldo perlengkapan sebesar 1.336.786. Perlengkapan ini total keseluruhan dari total harta yang sudah diakumulasi. Kemudian ditambah FRIP 5.000. Jadi total aktiva lancar sebesar 8.589.533. Maka didapat total harta adalah sebesar 12.289.533. Selanjutnya untuk persamaan akuntansi di posisi pasiva, modal akhir sama dengan 12.248.533. Ini sesuai dengan laporan dari perubahan modal yang tadi kita sampaikan. Kemudian ada hutang sebesar 35.000 ditambah ada hutang utilitas atau penyusutan sebesar 6.000. Maka didapat total pasiva sama dengan 12.289.533. Bisa dilihat nilai dari aktiva dan pasiva adalah sama, maka dalam pelaporan keuangan ini saya anggap sesuai dengan jurnal yang sudah dicatat, karena ada persamaan akuntansi, nilainya sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan akan menjadi koreksi buat saya, nanti akan diperbaiki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.